Sehat semua ya? Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada sampai sore hari ini. Bahkan kita masih ada yang senyum-senyum, masih dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Ya, itu semua kemurahan Tuhan atas setiap hidup kita. Baik, sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita tetap fokus. Kita mau menyembah Tuhan. Biar persekutuan kita di sore hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah. Oh ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kenaikan pujian ini dari awal. Roh Kudus hadir di tengah kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah, bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah, amin, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dengan iman kita katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus,
dalam hidup kami, Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkarya dalam hidup kami. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan, bekerja dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Kau yang kami perlukan Tuhan, Kau yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serukan ya Allah Roh Kudus, pribadi yang lembut, Kau pribadi yang manis. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah Roh Kudus, pribadi yang manis dan pribadi yang lembut, kami membutuhkan Engkau saat ini Tuhan, bekerja dan melawat kami di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada sore hari ini. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami merindukan, kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan atas kehidupan kami pribadi, bahkan atas pelayanan ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau layakkan kami, berkenan kami untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan di sore hari ini, lewat persekutuan ibadah kami di sore hari ini. Tuhan suci kuduskan, ampuni kami jika Engkau dapati kami berbuat salah di hadapan-Mu. Sehingga persekutuan kami di sore hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan berikan kesempatan untuk kesaksian yang sudah disiapkan. Kesaksian yang pertama dari saudari Intan, mahasiswa BFL. Dan yang kedua, kesaksian dari tim IB2. Ya, kepada saudari Intan, dipersilakan untuk membawakan kesaksian di sore hari ini. Ada saudari Intan?
belum ada untuk kesaksian dari lagi ambil lagi cari jaringan. Jaringan lagi loading. Iya. Kalau begitu kita dengarkan dulu kesaksian dari tim IB2. Persilakan. Puji Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian yang kedua dari Saudari Intan, mahasiswa BFL, dipersilakan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. 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 Sore hari ini saya berterima kasih kepada Yang Pimpin Pujian atas kesempatannya gimana saya bisa masuk di BFL sampai saat ini. Masuk di BFL, saya masuk di BFL tidak semudah yang saya pikirkan. Karena kenapa? Pertama saya mendaftar di BFL dan orang tua juga udah menyetujui, dan ketika pulang kampung sudah mulai dari situ mulai ujian atau percobaan, yaitu tentang ini nanya-nanya tentang lamanya nanti lamanya nanti untuk melayani. Jadi aku kasih tahu
lama melayani nanti di sana, gabung selama 3 tahun. Nah, mulai dari situ orang tua mulai berpikir, katanya umurmu sekarang udah masuk 26. Nanti kalau 3 tahun melayani terus nikahnya kapan? Jadi itu suatu ujian. Kalau saya enggak benar-benar kuat untuk bisa melayani Tuhan, pasti saya sudah tergoda. Maksudnya, ya mungkin saya sudah mulai menyerah tentang memang betul yang dibilang orang tua. Tapi ketika saya memikirkan kembali, berdoa kembali, dan puji Tuhan, saya yakin bahwa jodoh dan pasangan hidup Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Dan ketika saya pulang ke Palembang, rencana saya dari Nias itu nanti sampai di Palembang 2 hari kemudian saya langsung berangkat ke Manado. Karena saya sudah semangat untuk ini kan, ke Manado. Tahu-taunya 3 hari kemudian saya sampai tanggal 8, hari Sabtu, hari Kamis minggu depannya saya sakit. Saya sakit yaitu DBD. Jadi saya maksudnya tuh di rumah sakit 4 hari, terus pemulihan di rumah selama seminggu. Jadi ada 2 minggu lah ini pemulihan saya selama sakit. Jadi mulai lagi dari situ orang tua saya mulai berkata, katanya mungkin bukan itu panggilan kamu untuk ke Manado. Buktinya kamu sakit. Jadi disuruhlah saya pulang ke Nias, sampai kakek saya pun ngomong, katanya kakek sudah menyiapkan uang 10 juta, jadi pulang aja ke Nias. Kayak mudah kali mereka ngomong kayak gitu ya, sementara aku belum pulih. Jadi saya mengambil ini dulu, aku bilang, tunggu dulu aku pulih, baru kalian bahas seperti itu. Karena pikiran saya dan hati saya saat ini masih nanti aja dibahas dulu itu. Tunggu saya pulih dulu, baru nanti kalian bahas lagi. Udah, saya sudah mulai pulih, belum lagi 4 hari, udah ditelepon lagi. Katanya, orang tua sama kakek katanya, ini sudah kami putuskan, kamu nggak boleh ke Manado lagi. Jadi, udah kami putuskan, kamu harus pulang ke Nias. Dari situ lagi mulai ini, udahlah saya minta juga sama Pak Elia gimana ininya, maksudnya solusinya. Jadi saya minta dukungan doa, dan saya mulai berdoa lagi. Ya puji Tuhan, seminggu kemudian papa mama saya itu ini luluh hati mereka. Katanya, nak, kami nggak bisa maksa. Nanti kalau kami paksain kamu pulang ke Nias, tahu-taunya kamu nggak bahagia. Jadi kami yang ini nanti. Jadi nggak apa-apa kalau kamu sudah merasa itu ini panggilanmu, ya udah lanjutkan saja. Intinya jaga dirimu baik-baik di sana. Nah, kalau kakek belum lagi, masih kuat, masih komitmen, tetap harus pulang ke Nias. Jadi dari situ saya mulai ini, mesinnya itu berkomunikasi sama mama, sama papa, gimana caranya, ya bantu, gitu kan, untuk memberitahu, terus untuk memberi ini solusi biar kakek bisa mengizinkan kembali. Dan puji Tuhan, mama mencoba ini, itu memberi saran dan memberi ini, katanya kalau di sana nanti pasti ada yang jaga, Pak. Seperti di Palembang. Karena kan didengar itu di Palembang itu kan masih ada orang Nias. Nah, makanya mereka masih percaya. Kalau di Manado kan sama sekali nggak ada orang Nias. Jadi mereka itu berpikir, siapa yang jagain kamu nanti? Kan orang-orang di sana kan belum kita kenal, terus belum kita ini maksudnya ketemu, jadi gimana nanti kehidupanmu di sana. Jadi dengan keyakinan, aku yakinin mereka, ya pasti Tuhan akan selalu menyertai Pak dan kakek dan sekeluarga semua. Dan mereka, abang dan kakek, puji Tuhan langsung menyetujui, karena saya berkata, karena ini orang tua di Palembang juga sama seperti orang tua di Manado. Jadi enggak ada bedanya. Kalau aku sakit pun sekalipun, kan ini juga Tuhan pasti selalu menolong, dan orang tua juga di sana pasti akan menjaga dan merawat seperti di Palembang. Nah, itulah sekian dan kesaksian saya, sehingga saya bisa sampai di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat dan kekuatanku, melainkan kemurahan Tuhan. Sekian dan terima kasih.
Puji Tuhan, luar biasa ya perjuangan Intan. Baru mengawali untuk mau bergabung, melayani Tuhan. Tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi orang yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan. Ya, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Semoga Intan tetap kuat, tetap setia dalam pelayanan, karena satu kehormatan jika kita boleh ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Baik, semoga kesaksian, pujian, bahkan kesaksian dari saudari kita Intan itu boleh menguatkan kita dalam pelayanan untuk tetap semangat melayani Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba yang akan melayani, kita akan naikkan satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau sempurna dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Dan serahkan kepada Ibu Nancy
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih banyak untuk kemurahan-Mu. Kami boleh kembali bersekutu di kesempatan sore hari ini. Kami sudah memuji muliakan Engkau, dan di kesempatan ini kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua, mengurapi kami semua, Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pengurapan-Mu secara khusus, sehingga apa yang kami sampaikan, Tuhan, itu daripada Engkau asalnya, boleh menguatkan kami semua, dan menolong kami untuk lebih meningkatkan pelayanan kami lagi ke depannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong sekali lagi bersama kami semuanya. Kami menyerahkan untuk waktu sepenuhnya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Ini saya ngomong di sini, saya sudah gerogi sebenarnya ya. Biasanya saya kurang gerogi, tapi kalau di sini saya jadi gerogi gitu ya. Bapak Ibu, tema yang diberikan untuk berbagi di kesempatan sore hari ini yaitu menjaga api semangat pelayanan. Menjaga api semangat pelayanan. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini sama-sama kita siapkan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan kita semua ya. Roma pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, di bagian firman Tuhan ini, kalau kita lihat, memang ini disebutkan dalam, kalau kita baca dalam beberapa sumber itu dikatakan ini bagian dari penerapan praktis kebenaran dari kebenaran oleh iman gitu ya. Memang di kitab Roma ini kan membicarakan banyak tentang dibenarkan oleh karena iman, dan ini bagian ini adalah nasihat-nasihat di mana kemudian salah satu bagian adalah dikatakan untuk kita janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita lihat dari tema yang diberikan ini, saya ambil topik ayat ini yaitu bagaimana menjaga api semangat pelayanan. Karena di sini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, berarti kan harus tetap lawannya kendor itu apa ya? Tetap kokoh gitu ya, tetap kokoh gitu. Dan roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, seperti itu. Di tempat ini, di komunitas ini, atau di Bapak Ibu Saudara yang hadir di kesempatan ini, banyak yang sudah jauh lebih lama dalam pelayanan ini, seperti itu. Dan pastinya lebih banyak punya melewati situasi-situasi yang menguji bagaimana api pelayanan itu, apakah tetap menyala atau mungkin redup gitu ya, atau apa gitu ya. Tapi kalau firman Tuhan kita bersyukur ya, karena ada jaminan firman Tuhan yang mengatakan bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, ya kan, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan gitu ya. Jadi selama kita masih tetap di situ di dalam koridornya Tuhan, maka dalam kondisi apapun pasti tidak akan benar-benar sampai yang tenggelam seperti itu. Nah, saya percaya dari kita semua di sini, semangat itu pasti masih ada, dan kita semua masih terus merindukan untuk tetap bisa terus bersemangat dalam melakukan pelayanan ini. Saya coba baca di tafsiran, bukan tafsiran, terjemahan yang lain. Ini terjemahan baru ya. Ada terjemahan yang lain di terjemahan masa kini, ya. Terjemahan masa kini itu saya senang sekali menemukan bagian ini di kitab Roma 12 ayat 11 ini disampaikan begini. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Jadi saya katakan bahwa semua kita mengalami, bahkan hari-hari ini kita masih mengalami ya dengan kondisi pandemi ini ya, masa-masa di mana mungkin dibutuhkan kekuatan ekstra untuk bisa tetap memastikan api semangat itu tetap ada, seperti itu ya. Dan
kenapa kita masih terus kita diingatkan untuk bagaimana kita bisa terus menjaga? Kenapa kita itu menjaga itu kan berarti kata kerja ya, itu aktif gitu ya. Kita melakukan, kita menjaga gitu. Kita menjaga itu, dan karena memang kita sebagai manusia, memang kita ini sebagai umat tebusan Allah yang istimewa, tapi kita juga masih manusia daging yang memiliki banyak keterbatasan, ya kan? Memiliki banyak keterbatasan. Karena itu memang di Paulus sendiri juga menyampaikan banyak nasihat gitu ya. Bagian firman Tuhan lain itu dikatakan salah satunya ya keterbatasan manusia itu yang mempengaruhi itu di Amsal itu juga dikatakan dalam 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ini salah satu bagian yang keterbatasan kita memang ya, kondisi-kondisi yang membuat memang kenapa kita harus diingatkan untuk terus menjaga, karena memang ada kondisi-kondisi ini ya. Tidak ada, saya rasa tidak ada satupun dari kita di sini yang akan tidak pernah mengalami kondisi di mana kita mungkin khususnya dari hati kita itu ya, ada masa-masa kita bergembira, ada masa-masa kita mengalami kesedihan, dan itu mempengaruhi semangat kita dalam melakukan pelayanan ini pastinya. Dan itu salah satu bagian di mana itulah realita bahwa kita memiliki keterbatasannya. Banyak sekali hal lain, misalnya doa-doa mungkin yang sudah kita naikkan, sudah lama kita naikkan, tapi jawabannya itu masih menunggu, ya kan, masih menunggu. Pergumulan-pergumulan dalam keluarga, mungkin masalah-masalah kesehatan, ekonomi, tempat pelayanan, keterbatasan kondisi pelayanan, kemudian hal-hal yang lainnya, misalnya termasuk keterbatasan fasilitas di sekolah gitu ya. Maksudnya seperti saya bilang kan, kondisi-kondisi kadang itu semangat ada, tapi kondisi-kondisi itu membatasi atau mempengaruhi semangat itu tuh realita. Misalnya saya sering sampaikan begini, ingin hati memeluk gunung ya kan, apa daya tangannya cuma segini gitu ya kan. Ingin hati memeluk gunung, kita punya mimpi besar, kita punya apa, tapi sebagai manusia kita ya menyadari memang kondisi-kondisi itu tidak mudah untuk kita lewati seperti itu. Tapi firman Tuhan di kesempatan ini mengingatkan kepada kita supaya terus rajin, jangan kendor kayak gitu ya. Dari kebenaran firman Tuhan Roma 12 ayat 11 ini saya melihat bagaimana ada dua hal yang bisa kita lakukan dari tentang bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga itu. Yang pertama yaitu selalu mengingat bahwa pelayanan ini adalah untuk Tuhan. Pelayanan ini adalah untuk Tuhan. Di terjemahan itu, dari terjemahan yang masa kini itu kan dikatakan bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Pertama itu bekerja untuk Tuhan. Selalu mengingat bahwa kita bekerja ini adalah untuk Tuhan. Saya merenungkan maksudnya bagian ini ketika saya dapat tema ini ya, maksudnya bekerja untuk Tuhan. Memang kedengarannya seperti hal yang memang kayaknya rohani sekali. Tapi memang hanya itulah alasan paling utama gitu, yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Karena ketika kita menyadari kita bekerja untuk Tuhan, saya secara pribadi ya, karena Tuhan itu pemilik kehidupan kita. Maksudnya Tuhan itu pemilik kehidupan kita. Kalau di tempat lain atau di situasi yang lain kita melayani hal yang lainnya, atau kita punya pelayanan di pekerjaan begitu ya, kita kan misalnya kita bekerja sesuai dengan bayaran, atau kita dibayar sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Kontraknya seperti itu kan gitu loh. Misalnya ada kita maksimal bekerja, kemudian kita baik dalam bekerja, tapi misalnya pendapatannya kurang, terus kemudian ada tawaran dari tempat lain, itu kan bisa ya, maksudnya bisa berpindah seperti itu. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kan nggak bisa begitu.
tidak bisa seperti itu cara kita berhitungnya kan. Tidak bisa seperti itu cara kita berhitungnya. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, karena Dia pemilik kehidupan, apa yang bisa kita hitung? Bagaimana kita bisa berhitung dengan Tuhan? Sedangkan kita mau bayar apa, kita mau kasih apa? Sedangkan Dia itu adalah pemilik seluruh yang kita miliki, yang kita anggap kita miliki, ya kan? Yang kita pikir kita miliki. Dialah pemiliknya. Jadi bukannya tidak boleh berhitung dengan Tuhan, bukan karena nggak sopan ya, bukan karena kesannya kita tidak sopan, tapi sebenarnya ya, maaf kata ya jangan mempermalukan diri sendiri gitu ya kan. Kalau misalkan gitu, bukannya kalau masa sama Tuhan kita nggak boleh hitung, memang ya begitu realitanya. Dan ketika saya bilang tentang Dia adalah pemilik kehidupan, karena memang Tuhan adalah pemilik kehidupan kita di dunia yang fana ini sampai di kekekalan kan. Apa yang kita kerjakan dan masa-masa sulit yang mungkin saat ini sedang kita alami, itu semuanya bukan apa ya, bukan tidak ada dampaknya apa-apa di dunia ini, iya, tapi bahkan tuh sampai di kekekalan. Hanya karena kalau dengan dasar pemekaran kita mengerjakan ini untuk Tuhan, itu kita sampai di titik itu kan, ketika kita hanya dan itu menjadi sebenarnya suatu alasan kuat untuk semangat itu bisa, istilahnya kuota semangat kita itu harus tetap bisa tersedia seperti itu ya, bisa tetap cukup kayak gitu, bisa tetap cukup ketika kita selalu mengingat setiap kita memulai hari yang baru bahwa kita bekerja ini untuk Tuhan, seperti itu. Bahwa ya hanya Tuhan sebagai kan seperti kita, karena kita mengasihi Dia, karena memang kesempatan untuk melayani Tuhan itu semata-mata karena kemurahannya. Siapakah kita, ya kan? Siapakah kita? Manusia terbatas yang kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi rekan sekerjanya, bisa membawa jiwa-jiwa untuk ikut diselamatkan. Seperti itu. Nah, itu sungguh sangat apa ya, kayak itu alasan yang lebih dari cukup untuk kita terus punya semangat itu. Bukan persoalan rohani atau rohai atau jasmani enggak ya, tapi memang itulah yang kita butuhkan. Karena apa yang kita butuhkan, kita kerjakan ini kan bukan hanya masalah persoalan hal-hal di dunia, tapi hal-hal di dunia yang kita kerjakan ini berdampak pada kekekalan. Sehingga ketika kita selalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan, berarti ini cukup alasan yang lebih dari cukup untuk kita tetap tahu, karena semangat itu kan dari Tuhan ya, maksudnya dari Dia gitu. Kalau kita menaruh atau kita lakukan ketika kita mulai redup atau apa, kita mungkin mengecek lagi ya, ketika kita sampai, karena kita manusia terbatas sekali lagi, bisa aja kita terpeleset gitu ya, kita mulai mengambil bagian itu yang bukan bagian kita, akhirnya kita mulai capek, mulai apa, karena itu apa namanya, harusnya ini memang sekali lagi untuk Tuhan, tapi semangat itu tetap bisa ada dalam pelayanan ini, karena memang yang kita kerjakan ini hal yang sangat besar kan, dibutuhkan kekuatan roh, jiwa, dan tubuh kan, bukan hanya satu bagian, tetapi roh, jiwa, dan tubuh dibutuhkan hal itu. Yang pertama tadi kita bekerja, kita harus selalu mengingat bahwa kita bekerja ini untuk Tuhan, bisa lebih bersemangat ya, karena kasihnya itu begitu besar, kepercayaannya yang begitu besar itu, dengan cintanya yang begitu besar itu, ya kalau kita bisa bekerja untuk Tuhan ini kan semata-mata karena cinta Tuhan yang besar ya. Itu hanya karena cinta Tuhan yang besar gitu untuk kita, bisa ambil bagian dalam mempersiapkan generasi gitu. Mempersiapkan generasi yang mengubah dunia ini gitu. Yang kedua yaitu bagaimana kita selalu terpaut dengan Roh Allah sebagai sumber semangat itu gitu kan. Dikatakan tadi, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah kayak gitu. Jadi semangatnya itu dari Allah, bukan semangat yang dari tempat yang lain. Bukan semangat kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, atau mungkin koneksi-koneksi kita. Tapi memang semangat itu
harus yang semangat dari Roh Allah itu sendiri. Dikatakan bekerjalah, kita selalu terpaut dengan Roh Allah sebagai sumber daripada semangat kita gitu. Nah, bagaimana itu ya? Ya harus terus. Itu kita tidak bisa ciptakan kan kondisi itu. Harus kita minta daripada Allah sendiri. Kita harus minta dari Allah. Dan salah satunya adalah orang-orang di dekat kita. Itu. Rekan sekerja kita, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di masyarakat, di gereja, di tempat pelayanan, pada intinya orang-orang yang terdekat kita, ataupun tapi itu yang menjadi orang-orang yang mensupport kita, itu adalah salah satu saluran kalau saya katakannya, di mana kita memperoleh semangat dari Roh Allah itu. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sebagai sesama yang menghidupi panggilan ini, kita sama-sama bekerja untuk Tuhan, dan kita boleh bersama-sama 2-3 orang kumpul, kita sharing, kita berbagi, bergumulan, kita tidak ada yang memendam sendiri atau merasa bekerja sendirian, ya, sebagai saudara, sebagai rekan, gitu. Kemudian bergumul bersama-sama, gitu. Menjalin komunikasi yang baik. Kan kita mendapat kelegaan di situ. Kita mendapatkan kekuatan Tuhan lebih di situ. Di mana situlah semangat kita peroleh. Itulah. Saya pikir itu salah satu saluran kalau saya sebutnya gitu ya. Bagaimana kita kan minta nih. Semangatnya dari Roh Allah sendiri. Kita harus minta. Mungkin salah satu yang bisa paling jelas terlihat ya orang yang ada di dekat kita. Jadi betapa berharganya orang-orang ini. Jadi yang kedua, gimana kita bisa terus menjaga api semangat itu ya. Tim kita harus lebih solid lagi. Itu makanya salah satu value kita juga ada ya, kerjasama. Kita bekerja sama. Gitu. Ya, orang dunia juga tahu ketika bisa bekerja sama, pekerjaan yang besar sekalipun itu bisa dikerjakan. Tapi bahkan kita yang melayani Tuhan, kita memahami jauh lebih besar daripada itu. Karena bukan hanya memang bisa dikerjakan pekerjaan-pekerjaan tangan itu, tapi kebutuhan-kebutuhan roh dan roh jiwa kita itu bisa terpenuhi ketika 2-3 orang itu bisa bersama-sama, ya, apalagi dikatakan yang bersama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan, seperti itu. Kak, semangat ya kita, ya ini kondisi pelayanan kita di Pesat ini kan sama-sama kita paham lah ya kondisinya sangat variatif dan kondisinya itu banyak yang tidak mudah seperti itu. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur karena sebagai generasi yang belum terlalu lama ini, ada generasi yang sudah lebih dahulu itu yang sudah saya diberi, misalnya punya kesempatan untuk bersama-sama ya melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan luar biasa ini menjalaninya dan bisa. Nah, itu menginspirasi untuk bisa menjalani sampai hari ini kayak gitu. Itu menjadi salah satu formula juga untuk gimana api semangat itu bisa tetap terjaga. Kemarin saya baru selesai sharing di ibu-ibu dan nona-nona, saya bilang kondisinya tidak mudah memang. Ada saat, maksudnya kayak saya sempat bilang kayak, ya ampun mulai dari mana begitu ya, mulai dari mana mengerjakan ini. Tapi saya mau sharing di sini bahwa jauh di hati kecil saya nggak nyerah. Seperti saya bilang bahwa ingin hati memeluk gunung kan. Mimpi kita besar, mempersiapkan generasi untuk pemimpin pemudi. Mungkin saya secara pribadi sebagai salah satu orang muda ya, maksudnya dalam pelayanan ini, yang dapat kesempatan, dapat anugerah untuk bisa terlibat langsung dalam pekerjaan pelayanan ini gitu. Tidak mendapat masa-masa di mana dipersiapkan dari sejak kecil untuk bisa lebih hebat atau bisa lebih maksimal kalau kita belajar untuk bisa sesuai desain gitu ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk berbagi itu, mempersiapkan itu. Itu terlalu luar biasa gitu. Maksudnya itu benar-benar istimewa kayak gitu. Saya bilang
jauh di hati kecil saya nggak menyerah, maksudnya saya tidak ada rencana untuk apa gitu, saya tenang, saya sejahtera kayak gitu. Kayak rasanya itu mungkin ini sudah dialami oleh sekali lagi para senior, udah mengalami lebih banyak pengalaman itu gitu ya. Tapi saya bersyukur untuk kesempatan ini karena kondisi memang tidak mudah seperti itu ya. Rasanya pengen cepat-cepat melompat untuk terjadi apa gitu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan saja, saya bersyukur, saya bilang, karena dia hati kecil saya mau bilang kalau saya sejahtera, saya tenang, dan itu benar-benar sesuatu yang tidak terpikirkan gitu ya. Tidak bisa saya maksudnya saya tidak bisa logikakan dalam arti kayak apakah itu karena kekuatan saya atau bukan, tapi itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan seperti itu ya. Bersyukur sekali. Jadi kalau bicara tentang api semangat itu ya semangat. Ya, maksudnya semangat itu kan bukan berarti kita harus lompat-lompat, nari-nari ya. Tapi kekuatan dari dalam yang ya itu terjawantahkan dalam pekerjaan kita kayak gitu. Di bagaimana kita bisa menjaga terus api semangat itu, dari Roma 12 ayat 11 yang dipersiapkan adalah yang pertama, kita terus menyadari bahwa kita bekerja ini untuk Tuhan. Yang kedua, kita bekerja dengan semangat yang dari Roh Allah itu sendiri. Itu yang saya dapatkan dalam mempersiapkan perenungan ini untuk bagaimana kita terus bisa menjaga api semangat kita. Terima kasih untuk semua yang sudah memberi kepercayaan ini, dan saya percaya setiap minggu yang sudah kita saling berdoa satu dengan yang lainnya, ya tiap minggu kita akan saling mendoakan tiap hari, bahkan itu benar-benar ada sangat besar dampaknya seperti itu. Biar kiranya Tuhan dipermuliakan, dan biar kita terus bersemangat sama-sama dalam pelayanan ini, karena sekali lagi yang kita kerjakan ini membawa dampak pada kekekalan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk kesempatan berbagi pada kesempatan sore hari ini. Dan biar kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan kepada setiap masing-masing orang. Dan kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau masih anugerahkan kepada kami dalam pelayanan ini. Biarlah kami terus bersemangat Tuhan, dan api di dalam diri kami Tuhan buat menjadi berkobar-kobar untuk kami boleh bersatu hati, bersemangat dalam pelayanan ini, mempersiapkan generasi pemimpin pemurid di masa yang akan datang. Terpuji nama Tuhan Yesus, Engkau dimuliakan. Amin. Saya serahkan kepada Bu Flanda. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa, yang terus memberikan motivasi bagi setiap kita dalam pelayanan. Yang mungkin benar, ada satu di masa di mana terkadang semangat kita dalam pelayanan itu mulai kendor. Tetapi bersyukur buat hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa janganlah kendor semangat kita dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, bahkan sanggup memberi pembelaannya dalam hidup kita. Jadi Tuhan, terima kasih Bu Nancy. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Baik, saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita, doa syafaat kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan naikkan satu pujian. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan yang menjadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kepada Ibu Juwita dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan, karena pelayanan ini membutuhkan Tuhan. Pelayanan kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena itu mari kita bersatu hati, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan pelayanan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin pelayanan ini, pelayanan kita. Ya, sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih khusus untuk pelayanan kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang di hadirat Tuhan yang kudus sore hari ini untuk memuji, untuk memuliakan, untuk menyenangkan hati Tuhan melalui persekutuan kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami saat sore hari ini Tuhan. Jauh sebelum kami berdoa Bapa, jauh sebelum kami mengungkapkan isi hati kami kepadamu Tuhan, terlebih Tuhan Engkau selidiki setiap hati kami, selidiki setiap hidup kami Bapa. Jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan, menyakiti Maaf Kak Juwita, suaranya ke-mute. Maaf Kak Juwita, suaranya ter-mute, Kak. kami mau berdoa Tuhan Yesus sore hari ini. Kami membawa seluruh pergumulan kami. Kami percaya jauh sebelum kami berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami berseru, Tuhan hadir di sana. Jauh sebelum itu Tuhan, kami minta ampun untuk segala pelanggaran-pelanggaran kami. Baik itu perkataan, baik itu tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Engkau selidiki setiap hati kami. Engkau selidiki setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa darah Yesus telah menguduskan kami, telah menyucikan kami, telah mengampuni kami Bapa, sehingga kami layak untuk menaikkan setiap seruan doa kami untuk pelayanan ini Tuhan ke dalam tangan Bapa. Kami mau berdoa saat ini Tuhan Yesus, kami bawa pelayanan pesat ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kami berdoa Tuhan Yesus untuk tim apostolik Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba-Mu
yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah berkat dan perlindungan Tuhan selama tahun 2021 ini. Hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan tim apostolik ini, mereka masih boleh merasakan kesehatan, mereka masih boleh merasakan berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga terus berdoa untuk hamba-hambamu ini, baik Bapak Han sekeluarga, Bapak Edi sekeluarga, Bapak Rensio sekeluarga, Ibu Nunuk sekeluarga, Bapak Agus Topo sekeluarga, Ibu Rutmin sekeluarga, bahkan Pak Wahyudi bersama dengan keluarganya. Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan mereka, di dalam mereka mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan hati yang terus melayani Tuhan. Dan biarlah setiap misi-misi yang Tuhan sudah berikan melalui pelayanan pesat ini Tuhan, itu boleh terus mereka kerjakan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, mereka boleh menjadi orang tua rohani yang terus mengayomi, yang terus menjadi panutan untuk pelayanan ini Bapa. Kiranya iman mereka boleh menjadi contoh bagi kami agar senantiasa pelayanan ini boleh terus berjalan, boleh berdampak untuk kekekalan, untuk membawa jiwa-jiwa mengenal akan Engkau, untuk terus membawa setiap pemimpin-pemimpin, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa depan Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa Tuhan untuk tim legal dan aset pelayanan ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk satu sertifikat di Lopait yang sudah selesai. Kami percaya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapak, biarlah hamba-hambamu yang terlibat dalam tim aset legal ini Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Ada Pak Ustar, ada Pak Budi Marianto, Tuhan Engkau memberkati mereka, kehidupan mereka. Tuhan jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di bagian strategi. Tuhan Engkau terus memberkati, Tuhan terus menolong, sehingga mereka boleh berjalan bersama setiap tim-tim yang sudah terlibat di dalamnya. Biarlah kesatuan hati, kerjasama tim di antara mereka boleh terjalin dengan baik, Bapak, agar dalam mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab, dalam pelaksanaan di lapangan pun semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk divisi-divisi yang ada dalam pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan untuk divisi program. Kami berdoa untuk kepemimpinan divisi program. Di dalamnya terdiri dari manajer program Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus matangkan jiwa mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin intim dengan Kristus, semakin hari semakin berbuah di dalam Engkau Tuhan, dan dampak iman mereka boleh menyebar luas kemanapun mereka berada Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk setiap supervisor, untuk setiap koordinator dan tim pendidikan yang ada dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan yang lebih tahu kehidupan mereka. Tuhan yang lebih tahu tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka, Bapa. Kami minta roh yang takut akan Tuhan semakin tumbuh di dalam hidup mereka, sehingga semakin hari mereka semakin matang, baik secara rohani mereka, karakter mereka, iman mereka, Bapa, sehingga semakin hari mereka semakin serupa dengan Kristus, dan biarlah mereka semakin hari semakin intim dengan Tuhan, dan kehidupan mereka boleh berdampak bagi kekekalan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka, Bapa, dalam pelayanan ini, bahkan bagi masyarakat luas, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur
Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk serah terima tugas kepemimpinan supervisor baru Tuhan pada akhir Februari 2022 ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ikut campur, Engkau ambil bagian, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap pemimpin-pemimpin baru yang akan dipersiapkan, bahkan yang akan menggantikan dan yang telah digantikan, Tuhan terus tambahkan mereka kekuatan, hikmat, bahkan visi Tuhan terus teguhkan dalam hidup mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Bapa untuk generasi pemimpin pemurid yang ada, yang telah dibentuk. Tuhan, Engkau menuntun anak-anak ini dalam mereka bertumbuh, baik secara rohani, baik secara karakter, baik secara fisik, tubuh jiwa roh mereka semuanya, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka semakin hari, mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka semakin mengenal akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahkan serupa dengan Engkau dari hari ke hari, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga terus berdoa Bapa di surga untuk tim inti unit FC yang ada di pusat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, baik itu ketua unit, bendahara, sekretaris, bahkan kami berdoa juga untuk setiap koordinator-koordinator, baik itu dari SBP, EDP, ISP, NDP Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ketika mereka mengerjakan program-program yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah bentuk melalui pelayanan pesat ini, Tuhan mampukan mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka api roh-Mu yang menyala-nyala dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, di sana ada kasih Tuhan, di sana ada ketulusan, di sana ada keikhlasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keluhan, yang ada hanya sukacita, yang ada hanya damai sejahtera, yang ada hanya kesejahteraan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap tantangan, setiap kesulitan-kesulitan, problem yang mereka alami di lapangan, Tuhan mampukan mereka untuk memecahkan masalah itu, untuk menemukan solusi, dan mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin, mereka boleh menjadi mentor-mentor yang luar biasa dipakai oleh Tuhan melalui hidup mereka. Banyak anak-anak, banyak orang tua murid, bahkan masyarakat yang diberkati, sehingga hari demi hari Tuhan, kerajaan Allah. Malah ngambil tisu dari tadi, nggak tahu untuk kemana tisunya. Dari tadi, Untuk sarana dan besar kasih lagi nak tuh. banyak kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang kami butuhkan Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang punya pelayanan ini. Engkau sumber segala berkat. Kami percaya ketika Engkau yang membentuk pelayanan ini Bapa, Engkau yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Sarana prasarana yang kami butuhkan di lembaga-lembaga, di tiap klaster, dimanapun kami melayani. Tuhan, kami terbatas, tetapi kami percaya kami punya Allah yang tak terbatas. Kami punya Allah yang punya segalanya, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Bahkan apa yang kami tidak pikirkan pun Tuhan, Engkau sanggup menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami terus menyerahkan Bapak pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan finansial kami Bapak. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya boleh teratur dengan sistematis. Semua berkat anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang terlibat dalam tim divisi finansial. Pak Caleb Jeremot, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan hamba-hambamu ini. Dan kami bersyukur untuk hambamu yang saat ini sudah dipindahkan ke Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan hambamu ini di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab, bahkan di tempat yang baru. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hati yang bisa beradaptasi,
Dan biarlah hamba-Mu boleh semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan ini, Bapa. Terima kasih kesehatan hamba-Mu dan keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Allah Bapa di surga Silakan Ibu Flanda. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita di sore hari ini, mungkin ada pengumuman. Ya, kalau tidak ada pengumuman, kita akan mengakhiri persekutuan kita di sore hari ini. Kita naikkan pujian, ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sekali lagi ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Kepada Ibu Nancy, dipersilakan untuk membawakan doa penutup. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Halo, shalom. Belum. Ya, terima kasih Bu Flanda, Pak Julius, Bu Nancy, Bu Juwita, Thank you, Nan. Terima kasih Bu Nancy sudah pelayanan. Keluarganya Kak Julius Menopo juga, Tuhan Yesus berkati. Sama-sama. Mari tetap semangat dalam pelayanan.